Ini banyak berita yang menarik kali ini. Ada Nissan, dari Isuzu, itu yang menarik. Terus ada Bugatti, ada BYD. Wah, banyak sekali berita yang menarik kali ini. Makanya tonton sampai habis video ini. Kalau enggak, nyesel. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi News. Dari Nissan kayaknya mau ngehadirin yang namanya Nissan Serena e-Power di Gias 2024. Yes, Mamang udah pernah review, belum review sih, first impression itu di Gias yang tahun lalu. Akhirnya Nissan akan menjual di Gias 2024. Gini beritanya. Nah, di Gias 2024 atau di Gaikindo Indonesia International Motor Show 2024, mereka akan menjual Nissan e-Power. Tapi selain berita jualan, Nissan e-Power juga membawa line up yang keren-keren nih. Jadi untuk Serena C28, sebelumnya C27 gitu ya, Nissan memasangkan paket e-Power generasi kedua yang dilengkapi mesin khusus berkapasitas 1400 doang. 1400 cc dengan kode HR14DE. Yang untuk saat ini hanya terpasang di MPV yang Serena itu aja. Teknologi lain adalah kemampuan manajemen energi yang diklaim pertama di dunia. Fitur yang dipadukan sistem navigasi yang akan menghitung jarak dan kapan harus menghidupkan atau mematikan mesin. Itu sih keren ya. Contohnya, kalau navigasi menunjukkan destinasi udah dekat, mesinnya akan dimatikan oleh sistem. Tentunya bergantung pada kondisi lalu lintas dan baterainya. Selain itu, kenyamanan penumpang didukung oleh kemampuan anti mabok darat ya, yang suka minum antimo gitu ya. Kalau pakai Nissan Serena ini nggak akan. Karena desainnya dibuat untuk anti mabok darat. Contohnya juga nih, kayak kaca berukuran besar di sekeliling, posisi layar monitor infotainment yang sedemikian rupa, hingga pergerakan bodi yang sangat minim oleh geometri suspensinya. Jadi Nissan Motor Distribution Indonesia itu membawa Nissan Serena e-Power 2024 secara CBU dari pabriknya di Jepang. Dan dipastikan indennya nggak akan lama. Kurang dari sebulan, kata Pak Evensius Go atau Presiden Direktur Nissan Motor Distributor Indonesia. Tungguin aja di Gias kalau pengen udah bosen sama Foxy gitu yang gitu-gitu. Nissan Serena e-Power. Jadi memang ini satu-satunya MPV hybrid yang bentuknya mengkotak sekali ya. Cuman Nissan Serena. Foxy belum. Padahal mesinnya udah ada di Zenith. Nanti begitu keluar, pasti tuh Toyota tuh gatel gitu. Berita kedua. Nah, ini dari Isuzu. Ini yang paling keren nih di dalam berita kali ini, yaitu Isuzu MU-X facelift muncul di Thailand. Indonesia kapan mah nggak tahu lah. Gini, jadi Isuzu baru saja menampilkan versi facelift dari MU-X di Thailand. Tak hanya pada sektor tampilan, tapi juga fitur dan teknologi yang digunakan. Dapat dikatakan SUV ini adalah berbenah luar dan dalam. Bahkan di negara itu ada varian baru bernama MU-X RS, ya itu turunannya dari Honda RS. Yang tampil dengan gaya sporty gitu ya kalau yang varian RS-nya. Nah, varian terbaru ini jadi alternatif selain tipe Ultimate yang bergaya mewah dan elegan. Kalau dilihat secara umum gitu ya, perubahan tampilan wajah pada versi facelift Isuzu MU-X generasi kedua ini sangat signifikan. Tak hanya sebatas pada grill yang kini makin kekar dan besar juga. Desain lampu depan LED juga sekarang lebih ramping dan lebih meruncing, lebih sipit lah. Udah seksi, terus sporty juga berkat desain lubang intake-nya yang agak besar gitu. Demikian pula dengan bumper belakang yang turut mengalami desain ulang. Nah, lampu belakangnya LED juga. Kini tampil lebih lebar. Untuk varian RS itu dibekali velg 20 inch yang warnanya lebih gelap. Pada dashboard juga terpampang layar instrumen baru yang berukuran 7 inch. Terus head unitnya udah 9 inch. Terus juga udah pakai infotainment Apple CarPlay, Android Auto. Yang ultimate-nya itu pakai jok kulit berwarna truffle brown. Plus sisipan aksen warna senada. Pada varian RS itu nuansanya lebih hitam, terus ada kayak merah-merahnya gitu pencahayaannya, membuat suasana kabin terlihat kontras. Nggak lupa ya, Isuzu itu pakai fitur keselamatan berkendara, seperti penambahan ADAS gitu ya, ada kamera kolong yang ada di depan, bisa ngelihat groundnya, bisa ngelihat tanah tuh dari depan, tanpa kita harus ngelongok-ngelongok tuh kayak gitu tuh di kaca depan. Terus juga ada kamera 360. Tentu saja, kelengkapan fitur ini berbeda untuk setiap varian. Karena ini adalah model facelift, maka tak ada perubahan spek mesin pada Isuzu MU-X. Ya, masih tetap dengan dua varian turbo diesel, tapi yang penting tampangnya keren.
Nah, versi entry level ini dibekali mesin 4 silinder turbo diesel 1900 cc, 148 horsepower. Nah, yang 1900 ini hanya berpenggerak 4x2 atau roda belakang doang. Nah, tapi kalau yang 3000 cc yang turbo diesel itu punya tenaga kan 187 HP, ada penggerak full wheel drive-nya termasuk Ultimate dan yang RS-nya juga. Untuk pasar Thailand, seluruh varian MU-X dilengkapi transmisi otomatis 6 speed. Harganya Mang, berapa Mang? Kalau di sana gitu ya, di Thailand, harganya adalah 508,87 jutaan. Indonesia kemungkinan kalau masuk itu juga 600-an, udah gitu spec down, kita juga nggak tahu isi 3000, itu paling yang masuk yang 1900-an cc, yang 3000-nya nggak ada, spec down, ya sekitar kayaknya sama lah, 550 jutaan, 500. Oh, kenapa sih Indonesia udah spec down mahal lagi? Berita selanjutnya ada Bugatti Tourbillon. Nah, katanya Bugatti Tourbillon ini sebagai penggantinya Bugatti Chiron gitu ya, Chiron. Tourbillon ini artinya kalau dalam bahasa Prancisnya itu adalah puting beliung. Tahu nggak tenaganya berapa? Bugatti Tourbillon 1775,3 horsepower, gila nggak? Kenapa bisa segede itu, Mang? Karena dia merupakan iya. Jadi digabungkan antara motor listrik sama motor engine-nya gitu, motor bakarnya. Nah, akselerasinya 0 sampai 100 hanya 2 detik saja. 2,0 detik. Top speed-nya 445 km per jam. Kalau di Jakarta nggak mungkin dapet itu. Terus fakta menariknya, kenapa kok bisa ada PHEV gitu ya, ada hybridnya segala? Karena Bugatti merger dengan perusahaan Rimac ya. Nah, Rimac itu adalah jagonya bikin hypercar yang berpenggerak listrik, yaitu kalau nggak salah 0-100-nya 1, berapa gitu ya. Nggak sampai 2 detik udah ngedip doang nih, udah 100, udah 100. Di balik kulitnya ada penggerak PHEV dan mesin V16 8200 cc. Gila nggak? Udah bukan W16 lagi, bukan bikinan VW, enggak, udah pakai V gitu ya. Sistem PHEV ini memang spesialisnya Rimac. Mereka memasangkan 3 motor elektrik dengan total daya 335,3 HP dengan torsi 240 Nm. Baterainya itu cuma 25 kWh. Ya kecil sih, emang PHEV segituan lah. Bisa menggerakkan mobil sampai 60 kiloan doang. Tapi soal V16-nya, Bugatti ini menggandeng Cosworth sebetulnya. Tenaganya sendiri itu mencapai 986 horsepower dengan torsinya 900 Nm. Kalau digabungin sama motor elektriknya tadi bisa dahsyat, makanya sampai 1777 itu loh, gila sih. Nah, tenaga tadi yang gede itu disalurkan ke roda belakang melalui gearbox 8 speed. 8 speed? 8 speed, Om! Banyak amat? Banyak banget. Nah, enggak. Itu berarti 9. 9 sama Atret? 9 sama Atret. Iklannya mana nih? Enggak ada. Kalau mau iklan di sini nih ada nanti, atau di sini, ya. Mobilnya tuh kenceng, terus ngeremnya gimana, Mang? Ya, makanya Bugatti memasangkan rem karbon seramik, terus juga ada airbag-nya pakai spoiler belakang itu loh. Terus juga ada sistem pengereman brake by wire. Rangkanya Tourbillon ini dibuat dari bahan komposit T800 carbon fiber yang ringan tapi kuat. Hebatnya si rangka ini ya, menjadi satu kesatuan dengan crash structure, dudukan baterai, diffuser belakang, dan juga air intake depan. Jadi susah tuh dilepas-lepas. Bahkan grill tapal kuda yang khas itu adalah satu kesatuan dengan rangka. What? Harganya berapa, Mang? 3,8 juta doang. Euro. Dan dibuatnya hanya 250 unit. Buru-buruan tuh orang kayak Indonesia tuh. BYD Indonesia mulai proses delivery dan akhirnya bulan ini baru kekirim gitu ya. Jadi 1.500 unit BYD ini sudah mendarat di Indonesia dan sedang melewati proses PDI atau Pre-Delivery Inspection seperti biasa lah. Selanjutnya akan diserahkan ke dealer dan ke konsumen. Secara simbolis, ada 100 konsumen pertama yang akan mendapatkan mobilnya dalam seremoni serah terima tanggal 30 Juni 2024 ini. Terus kenapa sih lama, Mang, kemarin? Jadi kata BYD, dalam proses distribusi dan logistik, BYD menghadapi berbagai kondisi terkait dengan penggunaan jalur komitmen investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Jadi gitu, agak beda ya gitu ya. Yang pasti nih, kata Pak Eagle Zhou gitu ya, Presiden Direktur BYD Indonesia, demi memenuhi komitmennya terhadap konsumen,
pihaknya berusaha keras memenuhi regulasi yang ada. Dan Pak Igel juga mengatakan gitu ya, karena hambatan awal ini sudah teratasi, maka sekarang pihaknya bisa menyelesaikan pesanan dengan lebih cepat. Pengiriman dari pabrik, proses pengecekan pre-delivery hingga ke tangan konsumen. Nah, selain itu ada proses pengiriman, ada juga BYD sedang mempersiapkan pabrik yang ada di Indonesia. Mereka mengatakan sudah menandatangani kerjasama dengan Subang Smartpolitan untuk lahan pusat perakitan. Oh, di Subang toh. Namun investasinya berapa sih, Mang? Ya, nggak diungkapin juga sama Pak Igel Zhou gitu ya. Tahapan investasinya ini masih berjalan di tahap awal doang. Tom Racing bikin aksesoris untuk Prius. Yes, ini. Jadi si Toyota itu punya macam-macam, ada TRD, ada GR, ada Toms gitu ya. Kalau Toms itu lebih ke agak bulat-bulat gitu menurut Mamang. Tom Racing ini udah cukup lama terdengar. Dulu pernah ada di mobil Toyota Etios Falco. Dulu pernah ada Toms. Nah, sekarang si Toms ini bikin aksesoris buat Toyota Prius yang terbaru. Produknya berupa body kit lengkap untuk bumper depan, tambahan spoiler, dan lubang airbag di bagian belakang. Ini tuh sebetulnya bukan untuk gaya-gayaan aja, tapi untuk meningkatkan aerodinamika. Aliran dari udara dari arah depan jadi lancar dan bebas hambatan, ya kayak tol. Bagian sampingnya dibuatkan side skirt yang juga fungsional. Lalu di belakangnya ada diffuser di bawah bumper yang juga berguna bukan cuma aksesoris belaka. Lalu supaya sesuai sama bentuknya yang galak gitu ya, Tom Racing memperkenalkan knalpot yang baru juga. Satu set ya, bukan dari headernya doang gitu. Bukan apa aja yang baut. Bukan, ini satu set. Tapi nggak disebutin tuh berapa tenaga yang dihasilkan, ya lebihnya berapa gitu. Yang aslinya mesin Prius itu kan cuma 196 horsepower. Harganya berapa untuk seset kayak gitu, Mang? Nah, jadi body kit ini bisa dibeli eceran atau satu paket. Label harga body kit Prius Toms Racing ini mulai dari 2.999.000 aja. Yen ya, pakai yen. Atau sekitar 31 jutaan. Itu versi polos, belum dicat. Untuk versi yang udah dicat harganya 344.000 atau sekitar 35,7 jutaan. Nah, khusus untuk yang knalpot racing ini harganya 265.000 yen atau 26,5 jutaan. Ini yang lain udah pada hybrid semuanya ya. Kalau Prius itu kapan mestinya dijualnya? Kenapa takut? Iya, atau takut kemahalan, takut nggak laku. Padahal bentuknya bagus loh Prius yang baru ini. Sekian berita kali ini, tungguin lagi nanti minggu depan untuk berita Motomobi News yang berikutnya yang menarik-narik, apalagi bentar lagi ada Gias. Makanya jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Max Mobi, berikut tanda loncengnya. Share juga video ini ke seluruh dunia, ke kakek Anda, ke cucu Anda, ke anak Anda, ke tetangga yang lagi main pingpong. Share aja dan suruh nonton Motomobi News gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk membaca artikel di motomobinews.id. Bener ya? Nah, terima kasih telah menonton.